Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmita Nurrahmani, NIM 22411404223. Saya dari semester 4 program studi Pendidikan Agama Islam G. Saya akan mereview film yang berjudul The Ron Clark Story. Jadi, film The Ron Clark Story itu film yang bertemakan pendidikan, yang menceritakan tentang seorang guru yang membawa perubahan sangat besar terhadap anak didiknya yang heterogen, acuh tak acuh, tidak disiplin, suka berkelahi, dan kenakalan-kenakalan lainnya. Cerita ini juga terinspirasi dari pengalaman nyata yang terjadi pada Ron Clark, seorang guru yang sangat inovatif, kreatif, cerdas, pantang menyerah, penyayang, dan bersemangat dalam mengajar anak didiknya. Adapun sifat-sifat dari karakter yang ada pada film The Ron Clark Story itu, yang pertama itu Ron Clarknya sendiri. Ron Clarknya itu guru yang sangat cerdas dan mempunyai jiwa yang pantang menyerah. Hal ini tuh dapat dilihat ketika dia itu menghadapi murid-muridnya yang tidak disiplin, yang tidak mau mendengarkan dia ketika memberikan materi pelajaran, dan acuh terhadap kawan yang lainnya. Ron berusaha membuat mereka merubah kebiasaan mereka, salah satunya dengan membiasakan antri ketika makan siang. Ron Clark sendiri itu juga termasuk sosok yang penyayang. Hal ini itu terlihat ketika dia menemani Samika Wallace untuk mengerjakan pekerjaan rumah dan membantu memasak serta mengasuh adik-adik Wallace ketika ibunya belum pulang dari tempat kerja. Hal lainnya juga terlihat ketika dia mencari Taiswan, seorang siswa yang mempunyai bakat dalam hal menggambar mural. Akan tetapi, dia mempunyai orang tua yang tidak memperhatikannya. Ron Clark juga termasuk sosok guru yang kreatif, inovatif, serta bersemangat. Hal ini dapat kita lihat ketika dia memberikan materi melalui lirik lagu, mencat warna dinding kelas, maupun minum susu apabila muridnya membuat kesalahan. Bahkan pada sakit pun dia tetap mengajar walaupun lewat video. Selanjutnya itu ada Taiswan. Taiswan itu seorang siswa yang tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya, sehingga dia itu bergaul dengan anak-anak yang nakal, sifatnya itu menjadi acuh dan kehidupannya itu menjadi keras. Di balik sifatnya yang keras, Tyson itu memiliki bakat yang luar biasa. Bakatnya yaitu dia itu bisa menggambar mural di dinding. Di samping itu, dia itu mempunyai semangat untuk belajar sehingga ia dapat menyelesaikan ujian nasional dengan baik. Ada juga Sameka Wallace. Sameka Wallace itu seorang anak yang berjiwa keibuan, karena ketika ia pulang sekolah, dia itu langsung mengasuh ketiga adiknya sewaktu ibunya itu sedang bekerja. Semeka juga itu mempunyai jiwa pemimpin ketika berada di dalam kelasnya. Teman-temannya patuh kepadanya. Karena sifatnya yang pemberani, dia itu yang paling berani menentang Mr. Clark. Semeka juga seorang anak yang rajin dan pintar. Hal ini tuh terbukti ketika ia dapat mendapatkan nilai matematika dan bahasa Inggris yang paling tinggi. Selanjutnya itu ada Mr. Turner. Mr. Turner itu kepala sekolah yang bersifat egois. Dia berpendapat bahwa semua aturan yang ada di sekolah yang dia buat itu harus ditaati. Ada juga Marisa Vega. Marisa Vega itu teman dari Mr. Clark yang bekerja di sebuah restoran. Marisa itu seorang pekerja keras yang dia itu selalu membantu dan menasihati Mr. Clark ketika menghadapi masalah. Ada juga Julia Vasquez. Julia Vasquez itu adalah seorang anak yang nakal, suka mencuri, suka main kartu, dan suka taruhan. Dengan bakat yang main kartu tersebut itu, Mr. Clark itu mengajarinya belajar bilangan. Walaupun sifatnya yang nakal, tapi dia juga mau belajar dan akhirnya bisa lulus pada ujian nasional. Selanjutnya itu ada Badria. Badria itu siswa yang berasal dari India. Dia sangat pendiam dan pemalu, sehingga dia tidak mempunyai teman di kelasnya. Badria itu mempunyai hobi membaca. Ada juga Arina Rockwell. Arina Rockwell itu mempunyai sifat yang kalem dan selalu tertidur ketika pembelajaran berlangsung. Ada juga Dorita Wallace. Dorita Wallace itu ibu dari Sameka yang bekerja keras untuk keluarganya. Ada juga Alita Sands. Alita Sands itu mempunyai sifat yang cuek, tidak peduli dengan orang lain. Dia hanya berteman dengan Sameka saja. Dan ketika pelajaran dia itu selalu mengobrol dengan Sameka dan tidak memperhatikan pelajaran yang sedang diterangkan oleh Mr. Clark tersebut. Selanjutnya itu alur pada film The Ron Clark Story. Alur ini itu alur maju yang diawali dengan keputusan Mr. Clark untuk pindah ke New York
dan melamar menjadi seorang guru di sekolah. Mr. Clark itu diterima di sekolah Inner Earl Harlem Elementary. Dia disuruh mengajar di kelas yang murid-muridnya sangat susah diatur. Pada hari pertama masuk mengajar juga Mr. Clark itu tidak mendapatkan respon yang baik dari murid-muridnya. Hal ini tuh tidak membuat Mr. Clark putus asa. Dengan cara yang menarik, kreatif, inovatif dalam memberi pembelajaran bisa membuat anak-anak didiknya itu berubah. Bahkan ketika ujian nasional, salah satu murid di kelasnya itu mendapatkan nilai yang paling tinggi. Adapun teori belajar yang digunakan oleh Mr. Clark sendiri, yang pertama itu kognitif. Clark itu menanamkan proses belajar yang kompleks untuk merangsang kinerja otak siswanya dengan cara memberi kegiatan atau menganalisis keadaan, situasi, atau permasalahan, mengolah suatu informasi yang diterima, dan proses pemecahan masalah. Yang kedua itu humanistik. Clark itu sadar bahwa pembelajaran harus didasari atas kepentingan bersama. Clark ingin siswanya itu tahu seberapa penting kegiatan belajar bersama di sekolah untuk kehidupan mereka ke depannya. Maka Clark di sini itu berusaha membangun kegiatan belajar yang menyenangkan dengan menghias kelas, menempelkan berbagai kalimat motivasi di kelasnya. Yang ketiga itu behavioristik. Clark itu memberikan reward atau hadiah pada siapa saja yang dapat menjawab pertanyaan di kelasnya, sehingga siswa itu menjadi tertarik. Clark juga memberikan punishment atau hukuman bagi siapa saja yang tidak mendengarkan perkataannya di kelas jika sudah berulang kali ditegur. Yang keempat itu multiple intelligence. Clark itu percaya bahwa setiap anak itu tidak sama dan memiliki perbedaan yang mendasar. Clark juga paham tidak semua anak itu di kelas itu dapat mengikuti standar yang sudah diterapkan oleh sekolah, terutama di bidang akademik. Kecerdasan yang dimiliki anak tidak hanya bersumber pada kognitif saja. Maka dari itu, Clark itu mengupayakan strategi pembelajaran yang dapat diikuti oleh semua siswanya dengan bernyanyi, menari, menggambar, diajak ke museum, disajikan alat peraga di depan kelasnya, dan lain-lain. Dengan teori ini, Clark itu akhirnya berhasil menggali berbagai kecerdasan dari peserta didiknya. Amanat yang dapat diambil dari film The Ron Clark Story itu, kita yang nantinya akan menjadi seorang guru, kita bisa mencontoh sifat dari guru tersebut, Mr. Clark tersebut, ataupun teori pembelajaran dari Mr. Clark tersebut sendiri. Kita itu juga harus siap dengan sifat atau karakteristik dari peserta didik yang berbeda-beda. Jangan putus asa dengan lingkungan yang kurang mendukung untuk mengajar. Pesan dari saya, apapun yang akan dihadapi nantinya, kita tuh harus tetap menekuninya dan jangan putus asa dan terus bersemangat. Semua itu pasti akan berbuah manis seperti halnya dengan Mr. Clark itu sendiri. Demikian yang dapat saya review tentang film The Ron Clark tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.